Berikut adalah fakta dan sejarah pembangunan tembok besar Cina yang mungkin belum Anda ketahui. Tembok besar China, yang dikenal dalam bahasa Mandarin sebagai Wanli Changcheng, yang berarti tembok dengan panjang 10.000 li, adalah salah satu struktur paling terkenal dan mengesankan yang pernah dibangun oleh manusia. Awal pembangunan tembok besar China dimulai oleh berbagai negara kecil di China untuk melindungi wilayah mereka dari serangan suku-suku nomaden. Kaisar Qin Shi Huang dari dinasti Qin pada abad ke-3 SM adalah yang pertama kali memerintahkan penggabungan dan perluasan dinding-dinding yang ada menjadi satu struktur pertahanan yang lebih besar. Pembangunan tembok besar China dimulai sekitar tahun 700-an SM dan berlanjut hingga masa dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644. Proses pembangunan melibatkan pekerjaan manual yang intensif, dengan bahan-bahan seperti batu, bata, tanah liat, dan kayu. Teknik dan bahan bervariasi tergantung pada lokasi dan periode waktu. Pembangunan tembok besar China berlangsung selama lebih dari 2 milenium atau 2000 tahun, dengan renovasi dan penambahan yang dilakukan oleh berbagai dinasti. Jumlah pekerja yang terlibat dalam pembangunan tembok besar China tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan mencapai ratusan ribu orang, termasuk tentara, narapidana, dan warga sipil. Panjang total tembok besar China adalah sekitar 21.196,18 km, menjadikannya struktur buatan manusia terpanjang di dunia. Dengan tinggi tembok besar China bervariasi, tetapi rata-rata sekitar 6 hingga 7 meter, dengan beberapa bagian yang lebih tinggi mencapai 14 meter. Tujuan utama pembangunan tembok besar China adalah untuk fungsi pertahanan, melindungi wilayah China dari serangan suku-suku nomaden dari utara. Suku nomaden adalah kelompok masyarakat yang hidup dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah nomaden, tergantung pada daerah yang banyak menyediakan bahan makanan dan binatang buruan. Pola hidup nomaden sudah ada sejak zaman batu tua atau Paleolitikum. Mereka sangat bergantung pada alam untuk kebutuhan hidup dan menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok nomaden terus berpindah karena berbagai alasan, termasuk mencari sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat nomaden cenderung menghuni lingkungan di pinggir sungai dan berlindung di bawah pohon-pohon besar atau di gua-gua sebagai tempat tinggal sementara. Pola hidup nomaden ini merupakan salah satu bentuk adaptasi manusia purba terhadap lingkungan mereka untuk bertahan hidup. Pemimpin suku nomaden bisa sangat beragam tergantung pada kelompoknya. Misalnya, Kubilai Khan adalah pemimpin dari suku nomaden yang menjadi kaisar Tiongkok pertama dari dinasti Yuan. Namun, tidak semua suku nomaden memiliki pemimpin yang terkenal atau tercatat dalam sejarah. Penyebab terjadinya konflik antara Kekaisaran Qin Shi Huang dan suku nomaden adalah upaya Kaisar Qin Shi Huang untuk menyatukan Tiongkok dengan menggunakan kebijakan-kebijakannya yang keras, seperti menyita senjata pribadi dan memindahkan bangsawan ke ibu kota, yang mungkin telah memicu pemberontakan dari suku-suku liar. Selain itu, Kekaisaran Qin juga melakukan standarisasi skrip, bobot, dan ukuran untuk menyederhanakan perdagangan dan komunikasi di seluruh kekaisaran, yang mungkin juga mempengaruhi hubungan dengan suku-suku nomaden. Konflik antara Kekaisaran Qin Shi Huang dan suku berakhir ketika Kekaisaran Qin berhasil menyatukan wilayah yang bertikai dan mendirikan dinasti Qin. Proses penyatuan ini terjadi setelah Qin Shi Huang naik tahta pada tahun 246 SM dan berlangsung hingga ia mendeklarasikan diri sebagai kaisar pertama Tiongkok yang bersatu pada tahun 221 SM. Setelah itu, meskipun ada beberapa pemberontakan dan konflik, Kekaisaran Qin tetap mempertahankan kekuasaannya hingga kematian Qin Shi Huang pada tahun 210 SM. Selain itu, tembok ini juga berfungsi sebagai kontrol terhadap imigrasi dan emigrasi, serta memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pajak atas barang-barang yang diperdagangkan. Tembok besar China tidak hanya merupakan struktur pertahanan tetapi juga simbol kekuatan dan ketahanan budaya China yang telah bertahan selama berabad-abad. Bagaimana pendapatmu? Jika ada fakta lain yang kamu ketahui silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.